Shalom. Selamat tahun baru. Coba kasih salam tuh sebelah-sebelahnya dong. Selamat tahun baru, Happy New Year. Nggak apa-apa keluar ya kasih tahu. Tadi kan cuma nama sama pengerja doang. Jemaat sama jemaat belum ya. Selamat tahun baru. Selamat naik ke level yang lebih tinggi. Ya gitu ya. Selamat naik ke level yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur tahun ini kita bisa mengadakan ibadah bersama-sama untuk masuk di tahun 2013. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda ketika kita sama-sama beribadah seperti ini, kita mengucap syukur, Tuhan senang, saudara. Amin. Tuhan senang. Ya. Ketika saudara meluangkan waktu, menyiapkan waktu, saya katakan bukan meluangkan sebetulnya, menyiapkan waktu untuk datang kepada Tuhan sebelum masuk tahun 2013 ini, Tuhan itu suka sekali. Sama seperti seorang ayah, kalau anaknya mau pergi sekolah, dia samperin ayahnya, "Papa, aku pergi sekolah dulu." "Oh iya anakku," didoain, ya kan? Belajar yang rajin ya, Papa mengasihimu, gitu kan? Jadi saudara, ini memang bukan sekedar ibadah, biasanya memang kita nggak pernah adain saudara. Tapi saya merasa bahwa Tuhan kepingin kita tuh sama-sama banyak memuji, menyembah ya, kemudian bersyukur kepada Dia. Karena kita sudah lalui tahun 2012, mungkin bagi sebagian orang tahun yang berat. Tapi hari ini kalau saudara ada di bangku gereja, ada di tempat ini, masih ada seperti kita ada sekarang, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin saudara. Banyak orang yang gak bisa lewat tahun 2013. Banyak orang yang stres di tahun 2012 saudara. Banyak saudara. Saya mendengar kawan saya di Singapura, dia stres sampai harus masuk rumah sakit saudara. Karena keluarga berantakan, usahanya lagi turun. Wah dia kacau, dia gak bisa handle saudara. Ya, istrinya mulai meninggalkan dia dan sebagainya. Akhirnya dia masuk rumah sakit, dia judi, dia habis-habisin uangnya. Kalau di Singapura mau narkoba nggak bisa saudara, itu bagusnya memang, ya kan? Jadi nggak ada narkoba di sana, jadi ya dia membuat dirinya menderita. Saudara, memang nggak mudah, tapi puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita punya Yesus, berarti kita tidak pernah putus asa. Yang percaya katakan amin. Kita selalu ada pengharapan saudara. Ya, itu yang luar biasa ketika orang punya Yesus Kristus. Nah saudara, Gembala Sidang kita berpesan tahun 2013 kita akan masuk di level yang lebih tinggi. Yang mau katakan amin. Yang mau naik level coba tangannya saya lihat. Wah semuanya. Naik ke mana? Mau tingkat berapa rumahnya? Naik level bisa macam-macam. Ya. Rohani saudara naik levelnya. Ya. Saudara tadinya kalau baca firman Tuhan mungkin bingung apa ya artinya. Nanti di tahun 2013 ketika saudara sungguh-sungguh baca firman Tuhan berbicara, ini anakku ya. Mungkin saudara belum bisa berdoa, belum bisa mendoakan orang, di 2013 Tuhan pakai saudara untuk mendoakan orang. Orang sakit sembuh, ya. Orang terikat dilepaskan. Itu naik level saudara. Dalam kehidupan keluarga lebih berbahagia, dalam kehidupan pekerjaan, usaha ada promosi, ya. Kemarin saya baru dengar kesaksiannya Pak Riki. Pak Riki dipromosi, saudara. Masuk berapa lama nih, Rik? Baru berapa lama? 7. Ya, 7 ya, betul ya. 7 bulan, sekarang langsung jadi asisten store manager. Saudara. Masuk pertama jadi marketing ya, sales gitu ya. Di toko aja, jualan. Tapi sekarang jalan jadi asisten. Saya percaya saudara, kalau saudara pegang baik-baik firman Tuhan, saudara yakini, maka saudara pasti bisa naik level di tahun 2013. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yes, gitu ya. Saudara, naik ke level yang lebih tinggi, diangkat oleh Tuhan, itu bukan slogan daripada GBI Gatot Subroto, saudara. Bukan sekedar marketing word-nya Pak Niko gitu bakal saudara dan saya, bukan saudara. Ya, tapi itu janji Tuhan. Ya. Bukan memangnya janji Tuhan. Nah, kita buka Ulangan 28 ayat 13. Ulangan pasal 28 ayat 13.
Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan, katakan amin. Saudara, ini janji Tuhan dan Tuhan berkata engkau akan diangkat menjadi apa? Kepala. Pelopor, pemimpin yang berjalan di depan, yang duluan, yang punya kreativitas. Amin, saudara. Saudara juga akan diangkat secara pengurapan. Ya, kalau yang melayani Tuhan, yang jadi jemaat Tuhan juga Tuhan mengurapi. Pengurapan Tuhan bukan untuk pelayanan kalau bagi jemaat mungkin, tetapi untuk dapat hikmat. Ya, untuk berkata-kata dengan bijaksana. Diangkat jadi kepala, saudara. Mau jadi kepala? Ya. Dan dikatakan Tuhan akan membuat engkau tetap naik. Katakan saya mau naik. Nggak mau turun, saudara. Ya, Tuhan tidak bukan turun. Bahasa Inggrisnya above only. Tuh, lebih bagus lagi, saudara. Jadi dia akan membuat kita above only. Ada di atas terus, naik terus, nggak pernah turun. Jadi kalau saudara nanti masuk tahun 2013, imani firman Tuhan ini. Saya akan tetap naik. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya, saudara, kalau saudara imani, saudara lakukan dikatakan perintah Tuhan ini, maka itu menjadi bagian saudara dan saya. Dunia berkata bahwa hidup manusia seperti roda, ya, berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Apakah saudara percaya akan falsafah ini? Wah, yang tidak cuma di depan, yang lain masih percaya. Ya, semoga saudara jadi roda deh. Saya nggak tahu saudara ada di atas, apa di tengah, apa di samping, saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, hidup kita bukan roda. Hidup kita akan terus naik, tidak pernah turun. Sombong kali ya? Enggak sombong. Ini janji Tuhan, bukannya saya yang ngomong, saudara. Ya. Kalau roda itu kan jari-jarinya sama, saudara. Titik tengahnya ada jari-jari. Jadi kalau roda itu, kalau saudara percaya nih, ya suka sering ngomong gini, aduh jangan sok ya, mentang-mentang lagi diberkati, ingat lo, hidup tuh kayak roda. Jangan begitu dong. Ya, nanti kalau kamu turun tahu rasa. Loh, ini ngiri apa gimana maksudnya? Iya kan? Saudara lagi di atas. Nah, saudara itu jari-jari. Jadi karena roda itu lingkarannya sama, maka kalau dia naik, kalau dia turun, tingginya sama nggak? Sama. Nggak mungkin roda makin besar kan? Kan namanya roda. Di sini, jadi ada jari-jarinya. Jadi kalau roda itu, ini jadi ilmu matematika. Jadi kalau diterjemahin ke gelombang, saudara ya, jadi naik, tengah, turun. Naik lagi, naiknya nggak bisa lebih dari semula. Karena segitu naiknya. Paling mentok segitu, turunnya pun segitu terus. Jadi kalau udah turun lagi ke situ. Naik cuma segitu lagi, nggak bisa lebih tinggi. Saudara mau seperti itu? Ya. Jadi hidup kita bukan roda. Hidup kita Tuhan katakan bahwa kita akan terus naik dan tidak turun. Amin, saudara. Ya. Saya ngalami itu dan saya berdoa supaya saudara semua juga mengalami, terutama di tahun 2013. Saya akan melihat banyak terjadi multiplikasi dan promosi di gereja ini, saudara. Ya. Saudara, kalau Tuhan berkata bahwa aku akan mengangkat engkau, aku akan menaruh engkau above only, berarti kalau kita belum di atas, kita belum diangkat, kita belum jadi kepala, yang salah siapa ya? Apakah Tuhan ataukah kita? Tuhan janji, enggak, aku akan angkat engkau. Enggak ada Tuhan bilang begini, sorry ya hambaku, aku akan turunkan kau. Kenapa Tuhan? Ya kan kayak roda. Ya, saya lagi hobi nurunin sekarang. Saya lagi ngangkat yang lain, kamu saya turunin. Saudara enggak, Tuhan enggak berjanji seperti itu.
Tapi memang ketika engkau mau diangkat dikatakan kalau engkau mendengarkan baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ada syaratnya saudara. Ya. Nah saudara ini perlu saudara masukkan dalam hati, hidupi ini di dalam tahun 2013 ke depan. Tuhan gak peduli hari ini posisi saudara, Tuhan gak peduli keadaan saudara. Maksudnya begini, saudara nggak usah kecil hati terhadap keadaan saudara, terhadap posisi saudara, nggak usah kecil hati. Percaya bahwa Tuhan bisa ubah itu semua untuk tetap naik. Ya. Jadi jangan, mana bisa ya Tuhan, saya kan ya begini, saya ini tukang sapu loh Tuhan, dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya sesuai firman Tuhan. Tetap tukang sapu. Enggak, saudara 2013 saya mau bikin pabrik sapu. Misalnya begitu saudara. Iya kan? Jangan tukang sapu terus. Ya. Nah, ini saudara. Nah, saya mau ambil beberapa sikap kualitas yang perlu kita miliki untuk bisa naik ke next level. Kisah ini saya ambil dari Yosua pasal 1 sampai 6. Jadi kita nggak usah buka karena terlalu panjang. Ya, Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 6. Ini kisah tentang bangsa Israel diangkat naik oleh Tuhan. Tuhan tuh berjanji sama Abraham, aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Hari itu bangsa Israel adalah budak di Mesir. Ya, dengar, keadaan Israel pada waktu itu budak di Mesir. Mulai Yosua pasal pertama, ya Tuhan akan bilang begini pada Yosua, aku akan membesarkan namamu, Yosua. Kamu gantikan Musa, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Dan mulai hari ini aku akan membuat namamu besar di antara bangsa Israel. Itu artinya oleh Tuhan. Ya. Saudara, waktu Tuhan mau ngangkat bangsa Israel ini dari yang namanya budak menjadi sebuah bangsa, itu gak mudah saudara. Makanya kalau mau next level, nah inilah kira-kira yang harus kita miliki kualitasnya nih saudara. Saudara 40 tahun mereka itu jadi budak di Mesir. Mentalitas budak ini ada terus di dalam pikiran mereka dan hidup mereka. Saya pernah kasih contoh di sini. Bagaimana mungkin bangsa yang melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa di Mesir, terakhir mereka melihat bagaimana Tuhan membunuh semua tentara Mesir melalui laut yang dibelah dan tertutup kembali, saudara. Ya. Baru kurang lebih seminggu jalan, mereka tidak punya air, mereka bisa ngomong, Tuhan apakah engkau mau membunuh kami? Saudara, kalau mereka tidak lihat, orang Jawa bilang cengli, gitu, ya kan? Tapi ini mereka lihat dengan kepala sendiri, mereka ditolong oleh Tuhan. Tentara yang besar, yang mengerikan, yang bisa membuat mereka habis semuanya 2 juta orang. Betul, saudara? Belum lagi tulah-tulah yang mereka lihat. Kematian anak sulung, mereka tuh lihat dengan mata kepala sendiri, termasuk dengar baik-baik Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb juga budak, saudara, sebelumnya. Yosua dan Kaleb juga budak. Bukan mereka orang merdeka, enggak, budak, ngikut keluar. Mereka juga lihat. Tapi bagaimana mereka bisa berkata bahwa Tuhan kau mau membunuh kami dengan kehausan. Kalau Tuhan bisa berbuat yang begitu luar biasa, masa soal air Tuhan gak bisa kasih sih? Masa sih kalau mau komplain bolehlah Tuhan, aus Tuhan gak ada air, tolong dong. Masih gak apa-apa. Tapi Tuhan kau membunuh kami ya? Gak mampu loh ya bikin air. Kira-kira begitu sebenarnya. Aduh saudara, ini mentalitas budak. Makanya, dengar baik. Bagaimana yang namanya bangsa Israel 2 juta orang, itu waktu di Yosua pasal pertama, yang lama yang keluar dari Mesir, itu habis dibunuh oleh Tuhan. Tuhan itu sampai marahnya itu sampai ngomong, bangkai-bangkai mereka akan berserakan di padang gurun. Bangkai. Bukannya jenazah. Bukannya mayat. Bangkai untuk apa saudara?
Binatang apa manusia? Untuk binatang. Tuhan pengen ngomong gitu, bangkai-bangkai mereka. Kenapa? Karena ini tadi, mindset budaknya ini gak bisa keluar. Makanya kalau itu masih dipertahankan, mereka tidak akan bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Jadi terpaksa, sorry kata Tuhan, saya habisin. Jadi yang masuk di Yosua pasal pertama itu adalah anak-anaknya mereka. Yang lahir di padang gurun. Dan 2 orang, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Hal yang kedua, saudara. Pada waktu mereka ada di padang gurun, mereka tuh bayi rohani. Lapar. Dikasih apa? Mana. Turun dari surga. Kurang ajar lagi, udah dapat roti, udah bagus. Itu roti gak kolesterol tuh, saudara. Tuhan tahu ngasih yang gak kolesterol. Tapi sampai 40 tahun kamu tuh kalau jalan di padang gurun sampai kolesterolan, kaki kamu encok, gak bisa jalan, remetik dan sebagainya, repot gitu loh. Jadi dikasih roti, mana namanya. Udah mau mana ngomongnya gini. Roti ini kami muak. Ilah, muak. Ada saudara tadi aja di konkordasi, kalau saudara punya BB, muak, ketemu nanti. Bagaimana bangsa Israel bilang, nih roti muak saya. Saudara kalau ada orang nginep di rumah saudara, katanya gak punya uang, numpang makan, numpang hidup. Saudara kasih tiap hari, Senin sampai Kamis, nasi dan tempe. Kamis sampai Senin, tempe dan nasi misalnya gitu saudara. Ya. Terus dia bilang, saya muak nih sama tempe sama nasi. Saudara kira-kira gimana ya? Diusir kali ya. Ya kan? Itu tuh. Tapi itu masih baik hati. Oke, mau apa? Mau daging? Oh iya, dikirimin burung puyuh. Kasih burung puyuh. Saudara, semua disediakan, aus, air keluar. Iya kan? Dingin Tuhan malam, ada tiang api. Panas siang, ada tiang disiapin. Gak apa-apa saudara, ini bayi rohani. Ya, bayi rohani. Saudara kalau baca di Yosua pasal pertama dan seterusnya, pernah ketemu mana lagi? Tidak ada mana di Yosua pasal pertama. Ada tiang awan, tiang api? Tidak ada lagi tiang awan, tiang api. Yang tadinya disiapkan, sekarang mereka harus mengusahakan sendiri. Nggak ada mana lagi. Mereka harus bercocok tanam kalau mau makan. Kalau kedinginan gimana? Emang gue pikirin kata Tuhan. Lu cari sendiri caranya supaya nggak dingin. Loh bener. Saudara di tanah Kanaan nggak ada mana, nggak ada lagi yang namanya tiang awan, tiang api. Nggak ada udah. Nggak ada air keluar dari, nggak ada. Mau air gimana? Gali sumur. Ngerti saudara ya? Jadi ketika mau naik level, ini nggak bisa nih. Yang bayi-bayi rohani ini nggak bisa, harus ditinggalin. Nah Israel tuh harus disiapin gitu. Makanya kalau mereka nggak mau tinggal, mereka harus disingkirkan. Supaya generasi barunya bisa naik. Masuk ke level yang berikutnya. Strategi berubah juga saudara. Kalau dulu Musa itu seorang pemimpin yang saya sebut diplomatis. Seorang komunikator yang baik. Selalu tanya, bagaimana jemaat? Musa, kami haus. Kamu membunuh kami kali ya di padang gurun. Bentar. Dia tanya Tuhan, haus. Gimana Tuhan? Kamu kenapa? Ngomong sama batu. Supaya keluar air. Sabar ya, kita ke batu karang situ, nanti ada air situ. Musa, kita mau makan daging, gimana caranya nih? Bentar. Tuhan, bosan sama roti, pengen makan burger, roti sama daging. Ya udah, nanti aku kirim burung puyuh. Kirimin burung puyuh. Dikirim burung puyuh, ya rakus lagi makanya. Ya. Tuhan marah, dibunuh tuh waktu makan burung puyuh itu dibunuh, saudara lihat di Alkitab ada. Dibunuh sama Tuhan, karena serakah dan rakus. Wah daging, semuanya diambilin. Ya. Mau dibunuh, Tuhan jangan dong, kasihan Tuhan kalau dibunuh gimana. Nanti mereka bilang engkau gak mampu bawa mereka keluar, engkau bunuh mereka. Tuhan ya udah, saya gak bunuh. Jadi komunikator yang baik. Ya. Ada negosiasi. Tapi ketika masuk di tanah Kanaan, musuh yang ada di sana itu bukan main-main saudara.
Itu ada Yeriko, bentengnya, temboknya, pahlawan-pahlawannya. Kalau saudara baca di Yosua pasal 5, pahlawan-pahlawan gagah perkasa, bentengnya tinggi begitu, tebel. Mereka nggak punya pesawat udara, mereka nggak punya bom, mereka nggak punya apa-apa saudara. Mereka masih dari budak, mungkin pedang pun dapat dari orang Amalek waktu mereka perang. Bagaimana bisa ngalahin itu yang namanya benteng Yeriko? Saudara, kalau modelnya kepemimpinannya kayak Musa, nggak bisa masuk mereka. Harus ganti. Ganti seperti Yosua. Nah Yosua gaya kepemimpinannya militer. Yosua sih nggak ada kompromi. Nggak pernah nanya kenapa dan bagaimana. Disuruh apa dia lakukan. Makanya kalau saudara baca Yosua pasal pertama, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Next level lebih tinggi itu berat, nggak mudah. Kuatkan teguhkan hatimu. Kamu nggak bisa main-main. Ya. Kamu perintahkan bangsa ini, siap Tuhan. Begitu ya. Pokoknya saya tuh pernah mencatat ya, Tuhan berfirman kepada Yosua, bla bla bla. Ayat berikutnya langsung Yosua berkata kepada bangsa itu. Selalu begitu. Tuhan berfirman kepada Yosua, seberangi sungai Yordan. Maka pagi-pagi hari Yosua berkata kepada bangsa itu. Jadi gini, kalau tadi Musa ngomong dulu, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang gini loh, ya tolong ya lakukan. Yosua enggak. Tuhan apa? Angkat tabut, seberangi sungai Yordan. Sungai Yordan lagi banjir Tuhan. Pokoknya seberangi, oke. Siap ya besok. Waduh, pokoknya siap. Kita seberangi sungai Yordan, oke kita jalan. Begitu Yosua tuh caranya. Nah, yang begitu baru bisa masuk ke next level. Jadi gaya kepemimpinannya pun berubah, saudara. Ya, dari yang komunikator menjadi gaya prajurit, gaya militer. Nah, saudara, jadi melalui pelajaran ini kita lihat bahwa untuk naik ke next level, kita perlu beberapa kualitas-kualitas dalam hidup kita. Supaya kita bisa naik. Bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel terpaksa oleh Tuhan dibunuh semua. Karena mereka nggak qualified untuk bisa jadi bangsa. Kalau dulu mereka cuma bisa minta, ngegerutu dan minta. Nanti kalau jadi bangsa nggak bisa ngegerutu, mau ngegerutu sama siapa? Kamu tuh bangsa, kamu harus punya struktur pemerintahan, kamu harus punya bla 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 segala bagainya. Kamu harus mengusahakan tanaman, kamu harus mengusahakan pangan untuk rakyatmu. Nggak bisa minta dong, bosen sama mana. Nggak bisa begitu caranya. Bikin, mau bikin apa? Anggur, gandum, tanam. Nggak ada air, gali sumur. Nggak ada kerjaan, ya bikin ciptain kerjaan, jangan minta. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada kualitas yang perlu kita miliki untuk naik ke level berikutnya. Nggak bisa cuman diem doang, nggak bisa saudara. Jangan bengong saudara, amin. Bingung nih, waduh memang berat nih naik level. Ya tapi memang benar saudara. Ya. Nah sekarang kita lihat, apa yang, saya ambil contoh dari Yosua, apa yang dimiliki oleh Yosua sehingga Yosua itu bisa masuk di tanah perjanjian atau saya katakan naik ke level yang lebih tinggi. Diangkat oleh Tuhan jadi kepala. Betul-betul kepala, tadinya asisten Musa. Tapi hari ini jadi kepala. Saudara, hal yang pertama itu Yosua tuh memiliki paradigma baru. Tadi kalau saya ngomong, paradigma baru. Ini Yosua tuh memiliki paradigma ini. Paradigma ini saya ulang, saya pernah sampaikan di sini, adalah cara pandang seseorang terhadap sebuah masalah, sebuah kesempatan, sebuah tantangan, ya, atau sebuah potensi. Cara pandangnya gimana? Saya kan pernah kasih tahu, ya kan, kalau contoh saya ulang lagi nih. Ketika Pak Yopi bertanya kepada saya, Pak Yupo gimana kebaktian tanggal 1 Januari di WTC, gimana jemaat? Saya bisa jawab dengan dua hal yang sama. Pak, jemaat 3/4 penuh. Atau Pak, jemaat 1/4 kosong. Jumlahnya sama nggak? Tapi tinggal tergantung saya mandangnya gimana. Penuh atau kosong. Iman saya penuh atau kosong. Ya kan? Gitu. Saya bisa jawab, kalau misalnya setengah, ya saya bisa jawab
setengah penuh Pak, atau setengah kosong. Nah ini paradigma. Cara pandang. Yosua itu memiliki cara pandang yang berbeda dari orang-orang 2 juta orang Israel yang lain. Buka Bilangan pasal 14 ayat 24, coba. Bilangan 14 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan. Jadi Kaleb juga Yosua. Dua-duanya masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena lain jiwa. Kalau lain jiwa gila, pasti disebutnya karena lain jiwa makanya berada di grogol gitu kan, enggak. Tapi karena lain jiwa ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara, bangsa Israel yang 2 juta orang ini ikut Tuhan juga, bukan enggak ikut Tuhan. Saudara. Ini mewakili orang Kristen, ini ikut Tuhan loh. Yosua dan Kaleb tadi saya katakan sama-sama budak di Mesir, ikut Tuhan juga. Yang 2 juta orang ikut Tuhan juga. Tapi kenapa yang 2 juta orang ini dihabisin sama Tuhan, yang 2 ini dipertahankan bisa masuk ke tanah perjanjian, diangkat ke level yang lebih tinggi, menikmati level yang lebih tinggi. Karena memiliki lain jiwa. Lain jiwa artinya memiliki paradigma yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Terbukti pada waktu mereka jadi pengintai, ya kan? 10 orang berkata, ini mewakili bangsa Israel, bahwa nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Karena raksasa, makan orang, kotanya berkubu. Kita bisa ditelan sama mereka. Kita belalang. Waduh saudara, mereka menganggap dirinya belalang. Nggak bisa apa-apa. Tapi Yosua bilang gini, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk ke mereka. Kita akan habisi mereka. Kita akan telan mereka. Bukannya raksasa yang nelen, dia nelen raksasa, saudara. Mungkin beberapa hari, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ditelan, gitu kan? Potong-potong dulu, dimutilasi, ya kan? Saudara, itu bukan keberanian nekat, bukan, saudara. Yosua dan Kaleb itu bukan nekat, bukan. Kalau nekat itu nggak ada dasarnya, ya, itu nekat. Tapi Yosua dan Kaleb berani, disebutnya kalau bahasa Inggrisnya holy boldness. Berani yang kudus. Kenapa dia berani? Karena ada dasarnya. Dasarnya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk sana. Jangan takut. Ayo, jangan takut. Dia bikin semangat sama rakyat. Tapi rakyat yang 2 juta ikut yang 10. Akhirnya gak masuk semua. Cuman satu, paradigma. Cara berpikir, mindsetnya. Saudara, bisakah kita ngubah mindset kita? Jawabnya bisa. Saya nggak ngomong soal masalah yang di dunia sekuler. Di kekristenan, firman Tuhan itu harus bisa merubah cara berpikir saudara. Yang mengerti katakan amin. Firman itu menimbulkan iman. Iman itu akan mengubah cara berpikir saudara, betul nggak? Karena kalau iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong, betul ya? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Saya mau tanya, perbuatan itu bisa terjadi, dipikir dulu apa enggak? Pikir. Saya yakin kalau kita adakan kebaktian tanggal 1 Januari, Tuhan senang, Tuhan menyertai. Itu iman nih, imannya baca firman dapat iman. Ya Tuhan, saya mau. Terus saya nggak berbuat apa-apa, iman saya jadi nggak apa enggak? Tapi saya mau berbuat, oke, saya berbuat. Saya mau buka kebaktian. Berarti saya mesti mikir. Iya kan? Oh tanggal 1 siap-siap ya ada kebaktian. Mau kebaktian berapa sekali apa 2 kali? Iya kan? Kita pikirin gimana. Jadi itu mindset saudara. Karena kita punya iman, mindset saya berubah, oke kita adakan.
Mungkin tantangannya banyak. Wih Pak ngapain, yang lain pada nggak ada kebaktian loh Pak. Tanggal 1 kan orang, tanggal 31 pada tiup-tiup trompet, ya kan. Pada begadang malam-malam. Apalagi sekarang Pak Jokowi buka apa namanya itu, acara apa? Jakarta Night Festival. Wah gimana kalau kita ke sana, siapa yang datang nanti? Itu kan tantangannya. Saya bilang enggak, pokoknya tanggal 1 buka kebaktian. Itu kan mindset saya. Kalau saya ikutin, iya juga, iya memang ya, waduh apalagi sekarang, ini tanda Tuhan nih. Jokowi tiba-tiba ngadain Night Festival, dulu kan nggak ada. Jadi berarti kita nggak boleh adain kebaktian. Bisa begitu kan? Tapi saya bilang enggak, kita adain kebaktian. Kenapa? Karena dasarnya iman. Bukan nekat, bukan saudara. Gitu. Tadi pagi, waktu kami bangun sebelum doa sama-sama sama istri, saya mikir, aduh kita lupa lu minta izin sama WTC. Bahwa hari ini ada kebaktian. Ini mall tutup apa enggak ya? Saya khawatir saudara. Kalau mallnya tutup saya ngebayangin di depan pintu. Maaf kita nggak jadi kebaktian. Mallnya tutup. Ya nggak bisa apa-apa kan saya. Terus istri bilang, nggak tahu ya. Roxy sih tutup loh. Makin cenut. Aduh Roxy tutup. Ini mobil tutup kan di sini nih. Ya, saya bingung tuh. Ya saya doa sama Tuhan, tolong Tuhan saya minta ampun, saya lupa. Gitu. Minta izin. Puji Tuhan nyata mallnya buka. Ya saya kagak tahu mallnya tutup apa kagak kan. Gitu. Tapi ya tadi, jadi kalau kita mau naik ke next level, kita perlu mindset saudara. Kita perlu pola pikir, cara berpikir yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena firman Tuhan. Ya. Bukan karena saudara ikut motivasi, training, ya itu boleh aja. Tapi karena firman Tuhan, coba buka. Yakobus pasal 1 ayat 25. Kita baca sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Berbahagia oleh apa? Perbuatannya, saudara. Sekali lagi, ketika saudara bertindak, saudara pasti pakai pikiran. Jadi saudara, kalau saudara meneliti hukum sempurna, hukum yang memerdekakan orang, menelitinya benar-benar, tapi bukan hanya dengar doang untuk dilupakan, tapi betul-betul melakukannya. Mindset kita pasti berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah, maka tadi saya katakan ternyata mungkin aja hanya mendengar. Tadi khotbahnya gimana? Ya lucu-lucu gitu, ya oke lah gitu ya, ada kesaksian-kesaksian nih. Apa yang kamu dapat? Ya nggak dapat apa-apa sih. Ya nyembah-nyembah dikit, keluar air mata, udah pulang. Saudara, banyak yang begini, ya kalau kayak begini nggak bisa berubah saudara. Mindsetnya akan sama terus kayak bangsa Israel. Nggak bisa kayak Yosua dan Kaleb gitu. Kalau mau naik level harus bisa kayak Yosua dan Kaleb. Punya paradigma yang beda. Karena dasarnya itu firman Tuhan. Saudara, kemarin itu sebetulnya, siapa yang datang tanggal 30 kemarin? Kebaktian, coba boleh angkat tangannya. Loh, yang sebagian gak datang itu. Yang benar saudara. Nah, tanggal 30 hari Minggu, yang sekali kebaktian, datang saudara ya. Saya tuh bersyukur banget saudara. Ternyata hamba Tuhannya nggak datang. Kamsyah Tuhan. Kamsyah Pak Peter Condro maksudnya. Saudara, wakil gembala Pak Denis ini, itu udah bukan baru sekali. Dan bukan baru berapa bulan. Tapi dari beberapa tahun yang lalu, saudara perlu tahu nih saya ngomong. Saya minta, Den tolong dong isi naik mimbar. Saya udah naik mimbar, cuman doa maksudnya. Saya maksud naik mimbar, isi firman, kasih jemaat. Ini kan juga kan gembala saudara loh itu. Wakil gembala kalau di GBI kita tuh wakil gembala sama gembala punya jabatan yang sama, punya otoritas yang sama. Gitu. Pak Niko mintanya begitu.
Ya Den ya, masih tahu Den ya. Iya, jadi dia telepon saya. Dan lucunya gini, biasanya kalau hamba Tuhan yang nggak datang, yang telepon bukan Dennis pasti. Yang lain, gimana nih hamba Tuhannya belum datang, begini saya lagi pas tugas di Jembatan 2. Saudara. Tapi dia yang telepon, kayak Pak ini hamba Tuhan nggak datang. Saya pertama mikir gini, di situ ada Pak David sih. Pak David nggak kemana-mana, bisa aja saya minta tolong isi mari. Wakilnya Pak David juga udah lulus audisi khotbah dan pernah khotbah di sini kalau nggak salah sekali. Saya bisa isi, tapi tiba-tiba, nah ini kesempatan. Ya kan? Kamu naik aja Den. Waduh saya nggak siap. Ya kalau nggak siap kesaksian aja, terserah itu kan jemaatnya kamu. Gitu. Itu jemaatnya kamu dan itu sama kayak keluarganya kamu. Kamu mau ngomong apa ya terserah, mau ngomong soal montir kayak, mau ngomong soal bengkel, silakan aja. Nggak apa-apa. Iya kan, naik aja pokoknya. Gitu. Ya puji Tuhan saudara. Tanggal 30 Tuhan angkat Dennis sehingga dia bisa khotbah di tempat ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Semoga dia menyala-nyala dan ngomong sama saya, kapan saya dapat jadwal lagi Pak. Itu yang saya mau, ya kan. Saudara, ini perlu gitu. Jadi, iya. Pertama, kalau Tuhan mau ngangkat, kita harus punya miliki mindset. Tuhan bilang sama kita, pokoknya siap nggak siap, kamu mesti beritakan firman Tuhan. Berarti bukan pada waktu mau khotbah baru siap, enggak. Ternyata kan bagus khotbahnya, betul nggak saudara? Amin? Amin tuh dan bukannya saya doang yang ngomong loh. Kamu gak percaya kalau dibilangin. Dia bilang, yang bener kok ya Pak. Lah bener. Ya. Saudara jadi ya seperti itu. Kita mesti punya mindset, ya saya mesti siap ya, saya siap, saya naik aja. Sampaikan apa ya terserah Tuhan. Gitu. Saudara jadi pertama harus punya mindset. Nah saudara, tahun depan, tahun ini maksudnya, tahun 2013, itu ada beberapa hal yang kami ya akan kerjakan di gereja. Pertama, saya kepengen, pernah saya ngomong ya, ngerapiin ini gereja secara organisasi. Gitu. Jadi saya bikin struktur, ya nanti ada leaders, kemudian kita lagi coba bikin job description masing-masing sebagai koordinator pelayan jemaat itu seperti apa, koordinator kul seperti apa, koordinator doa seperti apa, kita bikinin yang dirapiin saudara. Ya, struktur dirapiin supaya setiap orang nanti kalau dia naik jabatan, dia naik posisi, diangkat oleh Tuhan atau diangkat oleh saya gitu misalnya, yang posisi dia bisa diisi. Mesti ngapain aja udah tahu. Gitu loh kira-kira. Jadi dirapiin supaya lebih serius ngurusin gerejanya saudara ya. Itu karena kita udah setahun udah otonom, nah sekarang kita mesti memperbaiki, ngerapiin. Saya senang banget, hari apa ya kita kemarin kerja bakti itu? Kamis ya, Rabu ya, hari Rabu semua itu kerja bakti ya kan. Itu abis Natal tuh asik saudara, asik banget itu. Asiknya apa? Saya salah, saya lupa ngomong. Lilin itu saudara, itu mestinya dibuang di kantong depan, mestinya. Tapi kan banyak yang taruh di bangku, jatuh ke bawah, keinjek. Nah, jadi serbuk-serbuk lilin. Banyak di sini saudara. Ya nggak apa-apa, untuk itulah saya bersyukur kita bisa kerja bakti saudara. Bener gitu. Jadi bisa kerja bakti sama-sama, bersihin gereja yang ngelapin segala macam. Wah puji Tuhan. Saudara, jadi saya percaya mau masuk level yang lebih tinggi, kita harus punya mindset. Saya baca di koran Kompas kemarin ada seorang wanita namanya Sarah Widianti. Saya tertarik karena dia fotonya pakai pakaian pilot. Saya baca saudara, ternyata dia memang betul seorang pilot. Saudara. Masih muda umurnya dan dia pilot termuda wanita di Garuda Indonesia. Hanya terbang dalam beberapa tahun kemudian dia sudah bisa menerbangkan pesawat besar. Dan rutenya luar negeri. Saudara ketika ditanya, Sarah, menurut dunia ini pekerjaan pria, pilot itu pekerjaan pria. Kenapa kamu berani? Itu bukan menurut dunia dia bilang. Kebiasaannya pria. Tapi banyak pilot-pilot wanita. Loh kenapa saya nggak ngambil tantangan itu? Dia cerita. Ketika pelatihnya suruh push up, itu pelatihnya gak ada kompromi. Kalau yang laki disuruh 50 kali, yang perempuan harus 50 kali karena pegang stangnya sama. Setirnya pesawat sama beratnya kan.
Enggak tiba-tiba pesawatnya, ini cewek gue entengin dikit deh, enggak bisa saudara. Sama beratnya, iya kan? Jadi ya dia push 50, harus kamu 50 kali juga. Dan saya bisa, kenapa nggak bisa? Pokoknya kalau saya bisa ikutin apa yang pria ikuti, kenapa saya nggak boleh jadi pilot katanya. Gitu kan. Jadi saudara, saya baca ini, saya salut. Kenapa? Karena mindsetnya beda. Dia jadi pilot termuda dan dia berhasil, dia sudah ngantongin cuma 2000 jam terbang, langsung dipindahin ke rute internasional, dia belajar lagi untuk pesawat besar. Saudara. Jadi ingat, kalau saudara mau masuk ke level lebih tinggi, paradigmanya harus baru. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kalau cuma paradigma doang, nggak jadi saudara. Paradigma itu harus diikuti dengan yang namanya komitmen. Nah, komitmen ini apa? Komitmen ini satu, kalau bahasa Inggris strong belief of an idea or a system. Jadi kepercayaan yang kuat ya terhadap satu sistem atau satu ide dan kita luangkan waktu, kita lakukan, saudara. Itu komitmen. Kalau si tadi Sarah itu mau jadi pilot, dia mesti komitmen. Komitmen apa? Latihan, seperti pria latihan. Kalau nggak bisa, karena pesawatnya nggak pandang wanita atau pria. Gitu kan. Jadi harus latihan juga. Yosua, kalau mau menang, Tuhan udah bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangsa-bangsa yang di sana, maaf Yosua, saya nggak kasih gratis, tanahnya saya nggak kosongin. Masih ada penduduknya. Kamu yang harus perang lawan mereka. Kan Yosua bisa aja ngomong, Tuhan, kasihlah bonus. Saya datang ke sana udah kosong Tuhan, nggak usah perang pakai pedang, nggak usah. Tinggal dudukin aja. Enak aja kata Tuhan, enggak kamu mesti perang. Nah kalau mesti perang, berarti Yosua mesti komit untuk melatih rakyatnya berperang, saudara. Melatih rakyatnya jadi prajurit. Nggak gampang tuh, saudara. Nah ini komitmen. Harus dilakukan. Jadi kalau cuman omdo ya percuma, saudara. Wah saya mau begini, tapi nggak dilakukan. Nggak jadi, saudara. Nggak bakal jadi. Ya. Tadi saya katakan yang pertama, saya pengen rapin gereja. Yang kedua, ada 3 program, saudara, yang kita mau jalanin di tahun 2013 di gereja kita ini, saudara. Yang pertama adalah H2M, atau saya sebut Homeless and Hopeless Ministry. Ya. Nah ini saya belum tahu bentuknya kayak apa, tapi kita mulai. Seperti saya pernah saksikan pada tanggal berapa, waktu Natal 23 kan, bahwa Tuhan seolah-olah ngejorokin, nih jalan duluan. Ya. Nah homeless dan hopeless. Saudara, saya doa, kalau ada H2M Ministry ini mesti ada ketuanya. Nah Tuhan pilih Pak Hendra jadi ketuanya. Ntar kita doakan, saudara. Ya, kita doakan supaya pelayanan ini saya juga belum tahu kayak gimana. Tapi kita jalan dulu, saudara. Salah satu yang terbeban tuh Pak Hendra memang dari pertama. Untuk pelayanan hopeless dan homeless ministry ini. Ya. Yang kedua adalah youth. Pak Niko berkali-kali, ini generasi muda lagi dituai. Ya, tapi tiba-tiba ada di sini Ibu Himawati, mungkin hari ini nggak datang ya, dia lagi keluar kota. Dia bilang, Pak kita mau buka youth. Saya bilang itu, padahal dia belum nggak pernah ikut ke sana, ke Sentul. Youth ini penting, GC ini penting. Saya bilang bener itu. Ada orang yang mau gitu, yang ngerti dan memang pernah gitu kan dulu pengalaman lamanya seperti itu. Jadi saya bilang oke, kita buka youth. Dan yang ketiga adalah pengajaran. Saya rindu jemaat di tempat ini belajar. Tadi bisa ngerubah mindset. Kita mau buka komunitas orientasi melayani di tempat ini. Supaya nggak susah, adainnya nanti setelah kebaktian. Saudara tinggal ikut, biasa berapa sih 2 jam ya kalau masalah kom? 2 jaman gitu ya. Mungkin kita start jam 1 atau setengah 2 sampai setengah 4 pulang. Setelah makan apa gitu. Atau jam 2 kita start ya. Nah itu ada yang cukup kilat lah. Bisa berapa 3 bulan ya kalau nggak salah ya. 3 bulanan. Nah saya rindu saudara, kita ayo belajar. Supaya tadi bisa naik level ke lebih tinggi. Ya. Harus ada komitmen, ini harus dilakukan. Ngerapiin di gereja, kita lakukan sama-sama, kita mulai bikin program ini supaya jalan. Ya. 1 tahun dikasih istilahnya grace of period operation. Ya. Saudara, komitmen ini penting. Saudara. Tanpa komitmen,
visi, paradigma yang saudara miliki tadi nggak jalan. Nggak bisa jadi apa-apa. Saudara di sini siapa yang nonton film Habibie sama Ainun? Ada nggak? Wah, nggak suka nonton film nasional ini. Sukanya apa? Vampir. Breaking Down, saya suka tuh. Kalau saya nonton, saudara, saya suka banget itu karena itu menyangkut presiden kita. Mantan presiden, saudara. Nah, yang saya suka adalah Habibie itu menunjukkan komitmen. Kenapa saya kupas? Karena dia komitmen. Dari waktu selesai SMA, dia berkata, saya akan membangun Indonesia. Saya susah ngomong ngikutin susah tuh. Monyong-monyong gini Indonesia. Nah, pokoknya gitu. Saya senang banget dengar dia ngomong gitu. Ya. Jadi dia komit mau bangun Indonesia. Waktu dia pacaran sama Ainun, dia janji, saya akan bikin truk terbang. Gitu. Nah, maksudnya kapal terbang, saudara. Saudara, sebetulnya kalau saya lihat kisahnya, bisa aja dia lupa sama komitmennya. Bisa. Dia setelah selesai di Indonesia, dia kembali dia ke Jerman, dapat beasiswa, dan di Jerman mulai dari pekerjaan yang kecil-kecilan, apartemen yang kecil-kecilan, sampai dia dapat posisi yang baik, apartemen yang mewah di Jerman. Tapi yang luar biasa, dia nggak lupa. Ketika dia lagi di posisi bagus, dia tulis surat ke pemerintah Indonesia. Bahwa Indonesia harus membangun industri pesawat udara. Saudara, mungkin kalau kita dengar itu doang, kita pikir, idih, mau ngapain? Mau bikin mobil aja belum bisa. Bikin tusuk gigi aja belum bisa, saudara. Jangan ngomong mau bikin sendok garpu, ngomong bikin kapal terbang bakal apa? Ya memang ada bagian masing-masing yang ngurusin tusuk gigi aja deh. Yang ngurusin garpu, sendok silakan. Tapi Pak Habibie itu punya satu visi, punya paradigma. Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Dia udah tahu nih, nanti orang tuh akan pindah-pindah dari kota ke kota. Dan alat transportasi yang paling efektif, itu tahun 80 ya dia pikirinnya. Itu adalah pesawat udara. Dia udah mikir 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Pesawat udara. Kita akan butuh banyak banget pesawat udara. Kita mesti bikin sendiri. Nah itu dia punya paradigma sama visinya. Dia mulai, puji Tuhan waktu zaman Pak Harto disetujuin. Akhirnya tahun 97 terbanglah pesawat yang namanya Gatot Kaca kan, CN235. Ya. Banyak orang menghina, ya kalau pesawat Indonesia nggak usah diapa-apain jatuh sendiri nanti. Memang capung jatuh sendiri. Itu ada wartawan seperti itu, kasihan banget saudara. Ya. Saudara, tapi dia nggak putus, dia terus jalanin saudara. Sayang setelah ganti pemerintahan, itu nggak diterusin karena nggak tahu, nggak nangkep visinya. Yang nangkep visinya justru seorang pengusaha yang sekarang memiliki Lion Air. Dia mau beli pesawat, cuman Indonesia nggak punya pesawat ya dia beli dari Amerika pesawatnya. Waktu itu dia beli 158 pesawat, itu paling besar order di dunia. Dia order. Sampai bingung-bingung tuh pabrik Boeing, banyak amat, mau bakal apa? Dia tahu bahwa satu hari kelak Indonesia pasti butuh pesawat banyak. Dan sekarang kenyataan, belum ada 158 ditambah lagi menjadi 250. Sekarang sudah lihat kan, penerbangan yang paling padat. Siapa? Kalau saudara punya uang, mau beli pesawat hari ini, 10 tahun kemudian baru bisa deliver. Jadi percuma. Saudara, punya visi, punya paradigma, nggak ada komitmennya, nggak jalan. Saudara. Ya. Saudara, ini penting. Untuk naik ke level lebih tinggi, paradigma baru, komitmen, saudara. Lakukan, gitu. Nggak bisa sekedar asal aja. Ya. Pepatah Cina bilang gini, komitmen itu adalah seperti kereta yang ditarik oleh dua kuda. Yang satu pikiran, yang satu emosi. Ya. Kita harus pastikan bahwa kedua kuda itu berjalan di arah yang sama, supaya keretanya bergerak. Kalau pikiran dan emosi kita bersatu, saudara, ya, kita bisa jalan itu komitmen. Tapi kalau yang satu perasaannya mau ke sana, pikirannya mau ke sini, nggak jalan, saudara, nggak jadi apa-apa. Ya.
Kalau dia Yakobus berkata, kalau dia bimbang, jangan harap dia mendapat apa-apa. Itu bimbang tadi. Pikiran sono, pasang itu bimbang, nggak dapat apa-apa saudara akhirnya. Mesti. Ya. Jadi ini penting. Saya tutup dengan cerita yang dari koran Kompas juga saudara, hari Jumat saya baca. Tentang kisah pedagang trompet saudara. Trompet yang kemarin tanggal 31 tuh. Kan banyak tuh juga Jamada ya. Nah mereka bilang, waduh Pak, ditanya sama wartawan, gimana sekarang dagang trompet? Lesu. Kenapa lesu? Tahun lalu Pak, saya diam seminggu di Gajah Mada, saya bisa dapat 800 trompet saya jual. Sekarang berapa? Sekarang gak sampai 100 Pak. Saya bingung. Kenapa orang pada gak mau beli trompet? Ya kan? Saudara, sepintas kalau saudara baca ini doang, saudara pikir, iya mungkin Indonesia lagi terpuruk ekonomi, trompet aja gak mampu beli. Ya kan? Atau mungkin orang udah gak suka jalan-jalan pada tanggal 31 malam tiup-tiup trompet. Ya udah ngapain dagang trompet. Misalnya kan begitu kan. Itu paradigma seperti, tapi ternyata si wartawan ini jalan ke ASMK, seret, pasar pagi. Dia kaget, di situ lihat orang berebutan beli trompet. Tapi bukan trompet kertas, trompet Cina. Yang dari Cina. Yang gak ditiup, tapi pakai satu orang beli 5. Sementara pedagang trompet yang ada di Jalan Gajah Mada, itu nggak sampai 100 jualan selama seminggu. Saudara, ini paradigma baru. Orang udah males tiup-tiup doer, saudara tiup trompet. Saudara muter 5 kali, coba aja tiup trompet terus kalau nggak percaya. Kalau nggak bengkak pipinya, makin tembem. Benar saudara. Udah gitu yang lucu lagi. Padahal Pak, saya udah berkreasi Pak. Trompet saya bikin kayak ular naga, kayak makin berat ditiupnya, susah muter gitu. Lurus aja berat, boleh diputar-putar lagi. Ini gak ada yang mau tiup. Kayak tangan. Loh bener kan saudara? Laku tuh trompet, siapa bilang trompet gak laku? Ya. Nah ketika ditanya, Bapak ini pedagang trompet udah lama? Dia ketawa, bukan sih Pak, saya kuli bangunan. Kalau lagi nggak ada kerjaan, saya dagang trompet. Nah ini bedanya saudara. Orang berkomitmen dagang trompet sama kadang-kadang dagang trompet. Beda. Makanya saudara kalau kita nggak punya passion di tempat itu, nggak punya komitmen untuk di bisnis kita, pekerjaan kita, nggak jadi apa-apa percaya saya. Iya segitu-gitu aja. Gitu. Supaya komitmen ini bisa dilakukan, ada satu firman terakhir, ini rahasia. Kolose 3 ayat 23. Habis ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kolose 3 ayat 23. Ini rahasia keberhasilan komitmen. Yuk kita baca. 1, 2, 3 suara keras. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, sekali lagi ya, ini bagus banget saudara. 1, 2, 3. Katakan amin. Saudara, itu rahasia supaya komitmen bisa jalan, supaya saudara bisa naik level, apapun juga. Apapun nih, ya, bukan hanya sekedar pekerjaan di kantor, pelayanan, di rumah tangga, apapun juga yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hati. Itu passion namanya. Segenap hati. Lebih baik saudara jangan buat kalau nggak segenap hati. Nanti percuma cuman buang-buang tenaga. Segenap hati, dan yang kedua syaratnya seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Karena kalau untuk Tuhan, saudara akan tidak pernah menyerah dan tidak kecewa. Tapi kalau untuk manusia, kita gampang kecewa. Amin saudara. Komitmen kita gak akan selesai kalau kita lihat untuk manusia. Tapi untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya. Jadi mau naik ke level yang lebih tinggi, ya, miliki paradigma yang baru. Miliki komitmen.
Yang mau katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.